wabarakatuh. Sini saya Desi Kurniwati akan mempresentasikan tentang pembawaan keturunan dan lingkungan. Psikologi pendidikan adalah cabang ilmu psikologi yang mempelajari bagaimana manusia belajar dan berkembang dalam konteks pendidikan. Menggabungkan prinsip-prinsip psikologi dengan praktek pendidikan untuk memahami dan meningkatkan efektivitas proses belajar mengajar. Fokus utamanya adalah pada pemahaman tentang bagaimana individu belajar, termasuk faktor-faktor yang mempengaruhi proses belajar seperti motivasi, emosi, kognisi, dan perkembangan, serta mempelajari tentang bagaimana menciptakan lingkungan belajar yang efektif dan bagaimana guru dapat mengajar dengan lebih baik. Ruang lingkupnya mencakup berbagai topik seperti teori-teori belajar, perkembangan peserta didik, motivasi belajar, evaluasi pembelajaran, desain kurikulum, dan manajemen kualitas pendidikan dengan cara membantu guru memahami peserta didik mereka dengan lebih baik. Mengembangkan strategi pengajaran yang efektif, menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, serta meningkatkan motivasi dan hasil belajar peserta didik. Yang selanjutnya, pengertian pembawaan. Istilah lain dari hereditas adalah pembawaan. Hereditas dapat diartikan sebagai pewaris atau pemindahan biologis karakteristis individu dari pihak orang tuanya. Pembawaan ialah seluruh kemungkinan atau kesanggupan potensi yang terdapat pada seseorang individu dan yang selama masa perkembangannya benar-benar dapat diwujudkan atau direalisasikan. Misalnya, sejak dilahirkan anak mempunyai kesanggupan untuk dapat berjalan, potensi berkata-kata, potensi untuk belajar, ilmu pasti, pembawaan untuk bahasa, untuk menggambar, inteligensi yang baik, dan lain-lain. Pembawaan adalah satu konsep yang dipercayai. Yang selanjutnya adalah pengaruh keturunan. Yang pertama ada bentuk tubuh dan warna kulit. Pengaruh turunan terhadap pertumbuhan jasmani anak. Bagaimanapun tingginya teknologi untuk mengubah bentuk dan warna kulit seseorang, namun faktor turunan tidak dapat diabaikan begitu saja. Yang kedua ada sifat-sifat yang dimiliki oleh seseorang adalah salah satu aspek yang diwarisi dari ibu, ayah, atau kakek dan nenek seperti penyabar, pemarah, atau kikir. Yang ketiga, ada inteligensi adalah kemampuan yang bersifat umum untuk mengadakan penyesuaian terhadap suatu situasi atau masalah. Misalnya, mengingat, memahami, berbahasa, dan sebagainya. Yang keempat, ada bakat adalah kemampuan khusus yang menonjol di antara berbagai jenis kemampuan yang dimiliki seseorang, seperti seni musik, matematika, dan bahasa. Yang kelima, ada penyakit yang dibawa sejak lahir, akan terus mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani anak. Lalu ada pengaruh lingkungan. Yang pertama, ada faktor-faktor yang mempengaruhi proses dan kegiatan belajar. Yang pertama ada faktor kecerdasan. Yang dimaksud dengan kecerdasan ialah kemampuan seseorang untuk melakukan kegiatan berpikir yang sifatnya rumit dan abstrak. Yang kedua, ada faktor belajar. Yang dimaksud dengan faktor belajar adalah semua segi kegiatan belajar, misalnya kurang dapat memusatkan perhatian pada pelajaran yang sedang dihadapi, tidak dapat menguasai kaidah yang berkaitan,
sehingga tidak dapat memahami pelajaran dan lambat membaca. Yang ketiga adalah faktor sikap. Banyak pengaruh sikap terhadap kegiatan dan keberhasilan belajar. Sikap dapat menentukan apakah seseorang akan dapat belajar dengan lancar atau tidak, senang mempelajari pelajaran atau tidak. Di antara sikap yang dimaksud di sini adalah minat, keterbukaan pikiran, perasaan, dan kesetiaan. Yang kelima ada faktor fisik. Faktor yang ada kaitannya dengan kesehatan, kesegaran jasmani, dan keadaan fisik seseorang. Yang keenam, faktor emosi dan sosial. Faktor emosi seperti rasa tidak senang dan rasa suka, serta faktor sosial seperti persaingan dan kerjasama sangat besar pengaruhnya dalam proses belajar. Yang ketujuh ada faktor lingkungan. Yang dimaksud dengan faktor lingkungan adalah keadaan dan suasana tempat seseorang belajar. Yang kedelapan adalah faktor guru. Maksud dari faktor guru adalah kepribadian guru, hubungan dengan siswa, kemampuan mengajar, turut mempengaruhi kebiasaan belajar. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.